Yes, DJ. Halo guys, kembali lagi di Diko Racing. Halo Pak Power. Aduh, kenapa ini Pak Power nih? Halo. Mau bahas apa? Mau bahas, nah itu di depan ada klep lama sama klep baru. Nah, itu bagaimana caranya menentukan panjang klep, Pak? Kamu udah tahu apa belum? Belum tahu. Jujur Belum tahu. selama ini Iya Pak, kemana aja? di rumah. Cangkemnya racing ya, motong klep nggak ngerti. Selama ini yang motong klepmu siapa? Tukang bubut, Pak. Ya, sebenarnya saya males bahas ini di Diko Racing karena sudah ada tempatnya sendiri di Diko Squad. Oke. Tapi berhubung ini ada hubungannya dengan garapan kita, jadi saya gabungkan di sini, tetapi tidak secara detail. Mungkin nanti kalian ikuti di Diko Squad untuk detailnya. Kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, kenapa segitu, kenapa segini, dan kenapa harus dipotong. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya akan mulai jelaskan dari pertanyaan kamu. Kamu mau tanya apa dulu? Nah, misal gini Pak, kita udah beli noken. Nah, klep masih baru. Nah, itu menentukan panjang klepnya gimana biar nggak mentok sama noken yang kita beli. Itu klep mentok noken. apa ya, klep mentok ke per klep ya. Tuh, kalau Mas Patek, kalau Mas Patek gimana, Mas? Bikin kop dulu apa bikin noken dulu? Bikin kop maksudnya kop sama klep udah jadi loh. Habis itu udah bikin semua selesai, baru bikin nokennya apa bikin noken dulu baru bikin kop. Urutannya ya. Urutannya. Nah, itu Pak. Padahal selama ini Patek suka bikin mesin. Iya Pak. Ya, tapi mungkin beli pasang. Dia yang nyeting. Nggak usah nonton YouTube. Saya bisa. Iya betul. Iya. Serahkan pada tukang bubut ya, Bang. Iya. Sama aja kamu beli baju di toko Rita, beli celana di pasar, sampai di rumah dipakai bareng. Iya sih benar. Tapi terkadang kalau beli baju atau beli celana di toko yang udah jadi, terkadang kelonggaran Pak. Bagus, cuma terkadang kelonggaran kurang pas atau sesekan terlalu ketat. Tapi daripada bikin sendiri malah jadinya sarung, bikin beli. Aduh, susah itu ya. Padahal motong klep itu akan berhubungan dengan noken as. Noken asmu liftnya tinggi, kalau motong klepnya nggak bener, maka kuku klep akan mentok ke seal klep, atau per klepnya mentok. Ya betul. Jadi motong klep itu yang didasarkan itu atas per yang dipakai, terus diameter base circle dari noken as. Satu lagi lift dari noken as tersebut. Iya. Satu lagi dari model templarnya. Ada model sepatu, ada model roller. Model roller ada tiga. Model roller yang pakai Honda Blade, model roller yang TNT dengan perbandingan 1:1,3 dan 1:1
1,15 macam-macam. Jadi tidak bisa asal sebut nokennya kok begini ya, mungkin rollernya begitu. Jadi jangan kamu sama-samain. Ya, kenapa kamu beli celana bagian resletingnya gede banget ya? Mungkin karena barangmu gede. Ya. Ukurannya sama, ukuran 32 tapi bagian resletingnya melendungi. Mungkin kamu gendelen. Ya. Wah, apa ya? Ini guys, ya tatonya lagi banyak banget ini di leher ini. Oh iya. Jadi lagi kram perut. Oke, kan motor ini motor Mio 200 cc tapi bukan punya saya. Saya akan potong klepnya itu, tapi sebelumnya saya ukur dulu base circle-nya. Di sini pakai 18,3 lah. Oke. Oh, 18,3. Terus klepnya yang dipakai ukuran 33 29. Oke. Ini panjang klepnya. Ini klepnya sudah lama dipakai sehingga diameter di sini kecil. Tuh terasa kecil. Kita sudah ganti pos klepnya, tapi tetap goyang. Sehingga klepnya kita ganti. Klep yang baru pakai Moto One 34 29. Oke. Ini sudah jadi. Ini masih mentah. Ya. Pertanyaannya mau dipotong berapa? Apakah disamakan? Seharusnya bisa disamakan, tetapi untuk settingan yang ini kita lihat sini dia pakai per klep Jepang. Oke. Pakai ganjel per tebel, ganjel bawah ya, tebal 2 mili. Seperti itu. Oke. Jadi pada saat ini dipasang di situ, pasang di situ, pernya pasang di situ. Oke. Si klep ini hanya bisa main maksimum lift itu 9. Oke. Tetapi tidak aman bagi seal klepnya. Pada saat ini noken asnya mau dirubah lagi dengan lift lebih tinggi, pernya tidak mampu karena mentok. Ya. Sehingga dirubah pakai per yang lebih rendah. Oke. Sehingga dia mampu untuk ditekan, untuk lift tinggi dia mampu, tetapi per tidak mentok. Oke. Keras ya, keras Jepang pasti daripada yang ini. Cuman ini kan apa namanya lebih panjang. Jadi nanti kalau dia ditekan segitu ya kerasnya mirip lah. Ya, oke. Ya, sekarang akan diukur dengan cara noken asnya dimasukin dulu, Ingat tadi base circle-nya berapa? Ukur basical dulu ya. Pertanyaannya Patek, bikin head dulu atau bikin noken dulu? Jelas bikin head dulu. Bikin head dulu, tek. As sih sudah umum. Biasanya dia main di base circle antara 17, 18, 19. Standarnya kan 20. Dia sekarang main di base circle 17, 18, 19. Yang tadi ini dipasang dia pakai 18. Sehingga kalau di noken standar seolah-olah dia sudah dirubut 2 mili. Oke. 1 mili kanan kiri lah. Oke. Nah, seperti itu. Noken sudah dipasang, posisi top, templar sudah dipasang. Ya, mana lagi yang harus kalian perhatikan, kasih lampu.
Pasang klepnya sampai dengan menyentuh templar. Oke. Pada saat posisi top. Oke. Nanti sebelum itu spare clip kamu masukin dulu untuk ngukur, tapi ini sesak. Bagaimana cara masukinnya saya nggak tahu. Bodoh amat, terserah. Berarti harus menentukan setelan klepnya dulu ya Pak? Apa dipolin atau gimana? Ini klepnya dimasukin dulu. Copot salah satu aja buat nunjukin. Nanti bosnya nggak usah dipasang. Susah masang bosnya ini karena templarnya pakai model Honda Blader. Oh bukan ding, ini Kawahara. Kawahara, tapi ini di bos karena dulu sudah pernah pakai Honda Blader. Oke, klep dimasukkan. Nah, per yang baru dimasukkan. Nah, seolah-olah itulah batas ketinggian per belum ada ditekan. Segitu. Ini kita belum pakai ganjel. Kalau misal ganjel mau dipakai 2 mili, boleh pakai. Tidak harus pakai ganjel, intinya mekaniknya nyetingnya gimana lah. Mau pakai ganjel itu bisa, atau mungkin nanti ganjelnya kita tipisin bisa. Segitu. Ini topi klepnya masukin segitu. Oke. Ini belum Menekan. ada penekanan. Kamu akan menekan itu kira-kira berapa mili? Nah, ceplok gitu loh. Berapa mili? Kita ukur sini 28. Yang ini 34. Ya. 34 sama 28. Bedanya berapa mili? berapa tek? 6 mili. Ini maksud kalau aku tanya berapa itu kok langsung jawab, maksud jelas orang mungkin ngerti. 6 mili. Nah, ini kalau pakai ini kamu pasang situ, pakai yang Jepang. Nih, terus gitu posisinya. Ini belum ditekan, belum dipres. Oke, coba tolong digaris back di atasnya retainer kalau pakai Jepang. Kira-kira segitu kamu tekan apa garis. Dah. Perhatikan tuh garisnya. Itu kalau kamu pakai Jepang. Oke. Dan pakai retainer. Kalau kamu pakai ini model Swedia gini, pakai ganjel dan pakai retainer, ditekan dengan kedalaman yang mirip. Coba garis. Nah, kira-kira itu ya. Tuh. Oh iya kelihatan. Di sini Jauh. Paham ya? Nah, berarti ganjel akan tetap kita pasang tanpa dibubut, karena bedanya cuma sedikit. Terus bisakah? Berarti di situ kan, ini baru tempat coakannya. Iya. Coakan untuk di kuku klep. Coakan untuk kuku klep. Ya. Kalau maksudku ya sok. Maksud Pak, yang digaris itu untuk coakan kuku klep. Mati kasih ke orang maksud. Coakan ini. Ya. Adalah yang digaris tadi. Oke. Jika kalian ukur ini di sini. Ya. Tuh yang ini ya. Ini adalah panjang Jepangnya menurut perhitungan saya. Tapi di sini kok jadi lebih pendek. Tuh. Oh iya. Ini kan lurus nih. Ya. Ya kebayang. Oke.
Ada maksud ya? Maksud Pak. Masih di situ. Oh, iya. Ya, saya panjangin lagi sekitar 3 mili. Bukan settingan saya. Kenapa alasannya? Karena ini bukan settingan saya. Oke. Alasannya kenapa? Punya alasan masing-masing. Ini masalah pertimbangan. Pertimbangan saya banyak. Saya sebutkan juga pasti kamu tidak setuju karena ini pertimbangan saya. Pemikiran kamu. Bebas, mekanik kan bebas. Tidak harus begitu. Cuman di sini saya ajarkan caranya. Masalah berapanya silahkan kamu pikir sendiri-sendiri. Oke. Maksud kau so? Maksud. Dah. Itu baru tinggi klepnya atau tempat coakannya. Berarti sekarang diukur dari tempat coakan sampai dengan ujung klepnya. Ini pakai sekitar 3,5. Berarti kalau ini klep yang ini pakai per Jepang yang itu, ini adalah 65,25 ditambah 3,5. Berarti sekitar 68, ya sekitar 69 lah. Nah, inilah panjang klepnya. Oke, jadi di garis yang tadi kita ukur pakai Swedia. Oke, itu teorinya. Pada prakteknya mungkin nggak segitu. Mungkin nggak ya? Kamu logikanya kemana? Kok bisa tanya mungkin nggak ya? Itu yang dipikir apanya coba? Mungkin Pak. Mungkinnya kamu nggak mikirin templarnya. Waduh. Iya juga ya. Kepriwe si bocah? Iya, templar harus dipikir. Ya, coba kamu yang ngedesain. Wah, bocah loro. Berapa yang harus dipotong? Modar kue. Kotak dulu, Tek. Iya bisa Mas. Tuh. Iya, templarnya belum dipikir. Sampai maksud tadi Tek. Sampai yang ini logika yang ini maksud garis-garisan ini maksud. Sekarang templarnya dia punya jarak berapa? Maksudnya rasio templar gitu Pak? Kan templarnya itu kawara itu. Kamu tahu tadi ini garisnya untuk yang Jepang di sini, sehingga motong klepnya di sini. Berarti kalau kamu pakai per Swedia, ini coakan klepnya, kamu motongnya di sini. Betul? Betul. Ya. Kita ukur. Nah, kamu pikir gampang? Kamu sudah ngitung sedetail ini dalam 4 tak aja motormu nggak kenceng kok. Berharap motormu kenceng setelah kamu detail? Tidak mungkin, Ferguson. Semua itu trial and error. Berarti kan, ini kamu adalah motong di sini jika kamu pakai per klep yang baru. Dia. Kita ukur. Berapa ke dasarnya setelah ganjil dipasang. Oke, 38,5. Wis, keluarin. Nih, ini noken A sudah dipasang. 38,5 sampai dengan ujung klep. Ya. Ujung klep menyentuh Setelan klep. Kamu ukur setelan klep ini ke dasar yang tadi, ditambahin ini ada enggak dia? Ini maksudnya. Ada 38,5 apa enggak? Perhatikan. Tuh. Segitu. Oh.
Maksud apa ora? Maksud. Ketemu ya. Iya nggak ketemu jadinya lo pakai ini templar ininya. Pakai templar lawak pun nggak akan ketemu di besi. Terus, Solusinya bro? bukan solusi, logikamu dulu. Solusi gampang, kepegadaian. Logika. Terus kamu mau berpikir secara teori-teori itu, secara gambar-gambar yang kamu sering lihat di internet, Ya. sering kamu lihat dimanapun lah. Kamu ingin, harusnya segini, teorinya segini. Praktek. Jauh tempat saya ngajarin praktek dan kondisi real yang terjadi itu seperti itu. Jadi tidak selalu barang kenceng itu selalu terlihat good looking. Orang maksud good looking yang seperti apa? Secara teori kayak gitu pak, betul pak, motongnya seperti itu pak. Masuk enggak itu di templar? Pernah ketemu guys, pernah ketemu ya. Kalau ukurannya harus sama. Berarti paling enggak panjang pendek jadi neklepe ya pak ya? Enggak, itu bisa bilang mirip lah, paling beda 1 mili 2 mili. Tapi kan untuk ke 38 jauh banget tadi, ada 7 mili. Nggak mungkin. Kamu bisa dengan panjang klep segitu, nokon asmu basicalnya pasti kecil banget. Iya betul. Hubungannya sama nokon as guys. Betul. Sekarang kita berpikir kebalik. Kalau orang paham berpikir bolak-balik pasti ngerti. Tadi kita ukur dari klepnya. Sekarang kita balik. Kita ukur dari templarnya. Kalian tidak usah bilang itu kan beda om, templar in sama X. Alah rewel, beda paling sedikit. Enggak terlalu besar. Yang penting kan kamu tahu cara ngitungnya. Ganjil saya pasang. Kamu tinggal ukur di sini. Berapa kebutuhan panjang klep setelah nokon asnya pakai pinggang 18? Berapa panjang klepnya yang seharusnya itu sampai itu nokon gitu. Iya. Kira-kira segitu. Tuh hanya 29,5. Ya, nongol 29,5. Nongolnya. Maksud nongolnya 29,5. Masukin lagi misal yang ini aja. Seberapa sih 29,5? Kamu garis naik 29,5. Gede pak? Tuh. Detail sok. Yang bagian sini pak. Yes. Masih 29,5 ya. Tuh. Segitu. Oke. Nih, 29,5. Ini tadi adalah garis-garismu nih. Situ. Ya, ini kalau pakai per Jepang kamu motong di situ. Ini kalau pakai per Swedia, ini coakannya kamu motong di situ. Ternyata dia maunya tingginya segini. Yang sesuai dengan templarnya. Oke, kita akan membuktikan apakah hitungan saya bisa merubah kondisi yang awalnya liftnya pendek bisa jadi tinggi. Kita akan bandingkan dengan standarnya, Kebawaannya ya. Oke, kita ukur. Eh, 66,7. Itu iya. Hanya segitu. Hanya nambah segitu. Tapi ini dari 9 mili kamu bisa jadi 10 koma. Maksud? Maksudku ya. Tembiling malah. Tadi sembuh. Ngomong orang maksud. Ah, kemagus.
Orang maksud Pak. Nah, kayak gue lu semua juga tahu kok orang maksudan kok. Iya. Kita ulangi dari awal. Maksud di sini maksudnya nggak maksud. Kenapa ini diganti? Jawab. Karena apa itu namanya udah tipis. Terus ininya kurang tinggi. Ada ini apanya? AC udah tipis, udah terkikis. Terus berbeda dengan yang baru. Ini apanya? Karuan, jenengan diganti berbeda. Kenapa diganti alasannya? Nokennya berubah Pak, sama pernya. Kenapa pernya diganti? Kepengin. Tuh kan ngawur. Oh ini apa? Nggak dengerin. Cari aman karena ini Cari aman kepribe? terlalu dekat sama itu loh Pak. Sil pepe. Dibilangin hubungannya sama noken kok. Iya sama noken. Iya maksudnya apa? Nokennya bagaimana sekarang? Nokennya liftnya, Perbedaannya apa? liftnya lebih tinggi. Oke, untuk lift lebih tinggi kamu butuh apa saja? Betul. Per yang lebih renggang. Terus Panjang batang. klep yang lebih panjang. Iya, panjang. Wis. Kalau pakai ini maksimal 9. Karena noken asnya liftnya lebih tinggi, kamu mau jadi liftnya berapa? 15? Berapa sih? Maksimal lift noken as motor 4 tak itu berapa sih? Rata-rata berapa sih? 9 itu udah tinggi. Tapi saya buat kepengen lebih dari 9, 10 setengah. 10 setengah atau 10. Beda berapa sama 9? Hitung. 2. Dengar sendiri Apa guys. sih? Itu live saya tanya. 10 kurangi 9 sama dengan 2. Pira? 10 kurangi 9 pira? 1 Pak. Kami jabang bayi. Coba simpel ketua 9 tahun paten. 1. 1 mili. Iya. Lihat nih. Goblok. Ini yang saya ukur. 66,7. Ini yang lama. 64,9. 65. Beda berapa mili? 66,7 sama 65. 1,7. Di syuting Raine sih bener jawabannya di syuting. 1,7. Kamu hanya butuh berapa? 10? 9. Dari 9 ke 10 kamu butuh berapa? 1 mili. Kamu berarti masih punya spare berapa? Masih punya spare 0,7 mili Pak. Nah seperti itu. Gila ya, kamu cuma membedakan 1,7 mili, kamu habis berapa duit dong? Main patak. Kamu ganti klep baru, kamu ganti per klep baru, motong lagi. Ya kalau kamu bisa motong sendiri, kamu bisa bikin coakannya sendiri di rumah pakai kikir. Berani kamu? Pasti kamu akan membutuhkan tukang bubut untuk motong klep dan bikin coakan. Berapa duit itu kamu beli? Gak usah bilang muluk-muluk, aku per klep pakai Jepang. Ini kamu nggak ngerti motongnya. Sayang-sayang duitmu. Gagal motong, salah motong, akhirnya apa? Seharusnya dia liftnya bisa 10, kamu batasin 9. Pada saat kamu ditanyakan kenapa nggak 10, emang bisa ya? Mendasar banget kesalahanmu. Kenapa om selalu mementingkan lift tinggi? Loh, kalau liftnya tinggi, bisa dia nekan tinggi. Ya. Ketinggian, kamu bisa potong nokennya. Sekarang kalau kurang tinggi, kamu mau ngelas lagi nokennya? Oh isi, mending dipotong dibandingkan ngelas ya. Tuh. Ngerti main patak? Nanti ribet. Ya. Ribet bagi orang-orang seperti kamu. Tapi bagi orang-orang yang suka patak, suka hitungan, suka detail, di sini asiknya. Oke, berapa yang kamu harus potong? Kalau saya ngitung dengan cara seperti itu bisa.
seperti tadi, karena ini ada klep bekasnya. Ya. Dengan cara yang lain pun saya bisa. Kamu pasang sini, templar dipasang. Nih, pasangin templarnya. Pakai bus nggak, Pak? Nggak usah. Itu cara pertama. Kalau kamu pengen lihat detail, kenapa ada cara 1, cara 2, kamu nonton di Gosquad. Di situ saya jelaskan ini begini cara motong klep anak-anak. Bagus banget kayak Pak Guru. Kenapa saya gemes bagi semua yang main patak, terutama mekanik-mekanik baru. Kenapa saya gemes? Saya tidak ingin kalian semua itu terjerumus seperti saya. Saya dulu gagal dan saya tidak ingin kalian gagal. Itu kenapa saya keras. Alasannya seperti itu. Loh, apa perhatianmu kepada aku? Emang kamu siapa aku? Kita saudara meskipun kamu nggak pernah kenal aku. Saya selalu menganggap kalian semua saudara saya. Entah kalian terhadap saya ya. Oke, cara yang kedua, kopkan noken asnya. Oke, tutup. Dah. Ceplok, tempelkan itu. Tempelkan setelan klepnya sampai nempel. Ya. Sudah? Ya. Kamu ukur sini. Dilihat mana yang diukur, didetailin mana yang diukur. Wis, Oke, wis. berapa hasilnya dilihatin? 28,3. Nih, 28. Ya, 28. Ya. Nah, gini copot ke. Nih, sudah dilepas. Kita masukkan lagi sampai dengan dia mentok. Ukur lagi ke titik yang tadi. Ini ada bekas goresannya nih. Oke. Ya, saya ukur ke situ. Tuh. Tambah 1. Oke. Kurangi dek. 28 kurangi 1,9 berarti 26,1. 26,01, Pak. Oke. 26. 26,1. Iya. Kalau ada 26. Lihat. 26.